warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberitahu cara mengisi registrasi kohort ibu hamil. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu registrasi kohort adalah sumber data pelayanan ibu hamil, ibu nifas, neonatal, bayi dan balita. Sedangkan tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi masalah kesehatan ibu dan neonatal dari data bidan. Baiklah, sebelumnya di sini saya akan membacakan data dari ibu hamil Posyandu Mawar Desa Deru yang akan kita masukkan ke registrasi kohort ibu hamil. Ini terdapat Nyonya A atau Tuan A, umur 26 tahun, G1P0A0, HPHT tanggal 11 bulan 2 2020, HPL tanggal 17 bulan 11 2020. Dengan hasil pemeriksaan BB 50 kg, lila 24 cm, tinggi badan 152 cm, tekanan darah 120/90 mmHg selama hamil, HB yaitu 12 gram per sel. Sudah melakukan imunisasi lengkap dan menerima tabir fris 2 kali selama hamil. Dan sudah melakukan kunjungan selama hamil sebanyak 4 kali. Dan ibu melahirkan anak laki-laki dengan berat badan 3000 gram dan panjang badan 49 cm, lahir pada tanggal 24 November 2020 dalam keadaan sehat walafiat dan ditolong oleh. Kelas selanjutnya sekarang kita akan mengisi registrasi kohort ibu hamil. Ini adalah registrasi kohort pada ibu hamil. Sebelumnya saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada RW atau posyandu, yang kedua ada desa, selanjutnya puskesmas, kecamatan, kabupaten atau provinsi. Nah, di kolom pertama yaitu ada nomor urut, di kolom kedua ada nama ibu atau suami, di kolom ketiga ada alamat RT atau RW, di kolom 4 ada umur ibu, di kolom 5 ada umur kehamilan pada kunjungan pertama. Yang selanjutnya ada faktor risiko. Kolom nomor 6 ada umur kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Selanjutnya 7 paritas lebih dari 4, maksudnya ini kehamilan lebih dari 4 kali. Selanjutnya kolom 8 yaitu jarak kurang dari 2 tahun. Misalnya melahirkan anak pertama dan anak kedua jaraknya kurang dari 2 tahun. Selanjutnya ada BB kurang dari 38 kg atau lila kurang dari 23,5 cm. Ini pada kolom 9. Selanjutnya pada kolom 10 ada tinggi badan kurang dari 145 cm. Selanjutnya ada resiko tinggi. Yang pertama yaitu pendarahan pada kolom 11, kolom 12 ada infeksi, kolom 13 ada tekanan darah lebih dari 160/95 preeklamsi atau preeklampsi. Selanjutnya ada kolom 14 yaitu HB kurang dari 11 gram %. Kolom 15 adalah lain-lain. Jika ibu memiliki faktor resiko atau resiko tinggi maka dicentang, jika tidak maka bisa dikosongkan atau diberi strip. Selanjutnya ada deteksi faktor risiko, yaitu di kolom 16 ada K. K ini kesehatan. Jika kesehatan pada kolom 16, jika diperiksa pada faktor risiko dan risiko tinggi ini adalah kesehatan, maka ini dicentang. Ada NK, non kesehatan. Setelah itu imunisasi TT. Pada kolom 18 yaitu belum terlindungi, dan kolom 19 adalah terlindungi. Jika sudah terlindungi maka dicentang, jika belum maka diberi strip atau dikosongkan. Selanjutnya kunjungan ibu. Di sini dari kolom 20 sampai 31 terdapat inisial dari bulan Januari, Februari, Maret, April dan sampai Desember. Ada penolong persalinan. Di kolom 32 yaitu TK. TK adalah tenaga kesehatan. Selanjutnya kolom 33 dukun bayi. Selanjutnya hasil akhir kehamilan. Ada anak yaitu A apakah abortus pada kolom 34, kolom 35 lahir mati, dan kolom 36 dan 37 lahir hidup. Ada keterangannya di sini kurang dari 2500 gram pada kolom 36 dan kolom 37 lebih dari 2500 gram. Selanjutnya ibu. Di sini ada keterangan hidup. Pada kolom 38 yaitu sehat, pada kolom 39 yaitu sakit.
Dan pada kolom 40 yaitu meninggal sebab kematian. Selanjutnya ada ibu menyusui, yaitu diantaranya kolom 41 kurang dari 42 hari, dan kolom 42 2 hari sampai 2 tahun. Selanjutnya kolom 43 yaitu fit'ah bufas, fit'ah yang diberikan pada ibu nifas. Dan selanjutnya ada pemeriksaan yang terdiri dari HB pada kolom 44, pada kolom 45 protein urin, dan kolom 46 yaitu reduksi. Baiklah, selanjutnya kita akan mengisi data yang sudah saya baca tadi ke dalam data register kohort ibu hamil ini. Yang pertama RW atau posyandu. Di data yaitu posyandunya bernama Mawar di Desa Nderu dan di Puskesmas Nderu Timur, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten atau Provinsi Bojonegoro, Jawa Timur. Selanjutnya nomor urut pada kolom 1 kita tulis 1. Selanjutnya nama ibu atau suami. Tadi di data yaitu Nyonya A atau Tuan A. Jadi kita tulis di sini Nyonya A atau Tuan A. Selanjutnya alamat kita isi Nderu 3 RW 2. Selanjutnya umur ibu 26 tahun. Usia kehamilan pada kunjungan pertama 8 minggu. Kita tulis juga di bawahnya ini hamil keberapa, persalinan keberapa, dan apakah abortus. Di sini saya tulis G1P0A0. Berarti ini kehamilan pertama, persalinannya belum, dan tidak pernah abortus. Umurnya tidak kurang dari 20 dan tidak lebih dari 35. Dan peritas lebih dari 4, tidak, karena ini kehamilan pertama. Setelah itu jarak, ini juga tidak, karena ini kehamilan pertama. Setelah itu BB kurang dari 38. Selanjutnya pada kolom 9 yaitu BB kurang dari 38 kg dan nilai kurang dari 23,5 cm. Karena di data ini tadi BB-nya 50 kg dan nilainya 24 cm, berarti di sini tidak perlu dicentang. Artinya tidak faktor risiko. Ini bisa di strip atau bisa dikosongkan saja. Kemudian TB pada kolom 10 yaitu kurang dari 145 cm. Di data TB-nya yaitu 152 cm. Berarti tidak termasuk faktor resiko. Kemudian resiko tinggi pendarahan, karena di data tidak ada, maka kita strip atau kita kosongkan. Kemudian juga infeksi dan tekanan darah lebih dari 160/95, karena di data tadi normal tekanan darahnya 120/90 mmHg, maka tidak diberikan centang pada resiko tinggi. Pada kolom 14 HB kurang dari 11 gram persen, karena di data HB-nya 12 gram, maka ini tidak ditulis. Kemudian kolom 15 lain-lain. Setelah itu ada pendeteksi faktor risiko. Dari faktor risiko ini dan risiko tinggi ini tidak kita isi karena ibu dalam keadaan normal. Tadi ini kan K kesehatan dan NK non kesehatan. Jika memang dirasa ini ada, misalkan BB atau lilanya kurang dari 23,5 cm, maka ini disentang. Dan kemudian pendeteksi faktor risiko ini apakah tenaga kesehatan atau tidak. Jika tenaga kesehatan maka dicentang. Selanjutnya imunisasi TT. Pada kolom 18 belum terlindungi dan kolom 19 terlindungi. Karena di data tadi imunisasi tadi sudah lengkap, maka sudah terlindungi. Kemudian kunjungan ibu pada bulan Januari sampai Desember. Pada bulan April, yaitu kunjungan pertama, itu kita beri tanda kotak dan kita beri bintang 1, karena pada bulan ini pertama kali ibu mendapatkan tablet V yang pertama. Selanjutnya ibu melakukan kunjungan ulang yang kedua pada trimester 2, kita beri tanda lingkaran yaitu 5 bulan bintang 3, karena ibu mendapatkan tablet V yang kedua kalinya setelah trimester pertama tadi. Selanjutnya ibu melakukan kunjungan ulang lagi pada bulan September. Ini yang ketiga. Kita beri lingkaran lagi dan kita tulis di sini 7 bulan karena ibu melakukan kunjungan 7 bulan. Umur kehamilan pada trimester 2 dan trimester 3 itu kita beri
tanda lingkaran. Dan bulan Oktober ibu melakukan kunjungan ulang lagi, ini yang untuk keempat kalinya, yaitu pada usia 8 bulan. Beri tanda segitiga karena trimester ketiga pada umur 7 bulan ibu sudah melakukan kunjungan 2 kali. Jadi kunjungan minimal selama kehamilan itu 4 kali, yaitu pada trimester 1 1 kali, trimester 2 1 kali, dan trimester 3 2 kali. Kemudian di sini terdapat penolong persalinan. Pada kolom 32 ada TK tenaga kesehatan, kolom 33 ada dukun bayi. Ini kita beri tanggal, bulan, dan tahun karena yang menolong ibu bersalin adalah tenaga kesehatan. Jika yang menolong dukun bayi, maka kita beri tanggal, tahun, dan bulan di sini. Kemudian hasil akhir kehamilan pada anak. Kolom 34 abortus, jika tidak maka bisa dikosongkan atau beri strip. Kemudian kolom 35 lahir mati, jika lahir mati, jika iya kita beri tanda centang, jika tidak kita kosongkan atau kita beri tanda strip. Kemudian lahir hidup, kurang dari 2500 gram, jika iya kita tulis angkanya di sini, berat badannya dan panjang badannya. Kolom 37 lebih dari 2500 gram, karena tadi didata bayinya berat badannya 3000, maka 3000 gram, maka kita tulis di sini, dan panjang badannya 49 cm kita tulis di sini. Kemudian ibu hidup, pada kolom 38 ada sehat, dan pada kolom 39 ada sakit. Jika sehat maka kita beri tanda seperti ini, centang. Jika sakit maka kita beri tanda centang. Jika tidak sakit maka kita kosongkan atau kita beri tanda strip. Kemudian ada meninggal sebab kematian. Jika memang meninggal sebab kematian maka kita beri tanda centang, jika tidak kita kosongkan atau kita beri tanda strip. Kemudian ibu menyusui. Ibu menyusui pada kolom 41 kurang dari 42 hari, atau kolom 42 yaitu 42 hari sampai 2 tahun. Karena di data tadi 42 sampai 2 tahun, maka kita beri tanda centang. Kemudian Fit A Bufas. Ini vitamin A pada ibu nifas yang diberikan setelah melahirkan dan 24 jam setelah persalinan. Beri tanggal, bulan, dan tahun. Kalau 44 yaitu HB. Kita tulis di sini hasilnya dan kita tulis di sini tanggal, bulan, dan tahunnya. Seperti ini di data tadi yaitu 12 gram persen dan pada tanggal 24 bulan 11 2020. Selanjutnya pada kolom 45 protein urin. Kita tulis hasilnya yaitu negatif dan kita tulis di sini tanggalnya. Kemudian pada kolom 46 ada reduksi. Ini tadi negatif maka kita tulis negatif dan tanggalnya kemudian kita tulis juga. Alhamdulillah, demikian penjelasan dari saya mengenai cara mengisi register kohort ibu hamil. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.